Silakan Pak Basri, mungkin update terakhir. Oh ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Oke, kalau update kayak Pak, per kemarin hari Kamis tuh kami sudah kirim fotonya ke Mas Depa, termasuk ada kartu nama apa. Hanya ya hari Ahad lalu saya pergi lagi ini Pak cari mobil mobil trek itu, tapi kami belum cocok harga. Ya hitung-hitungan kami dengan sopir yang mau pakai itu nggak masuk, masih ini masih ketinggian ya. Jadi kalau update sementara kami juga sudah buat email Facebook tersendiri, terus kartu nama, terus apalagi itu sisa itu aja yang belum Pak ya. Jadi itu barangkali untuk update-nya. Kemarin ada dari showroom minta lihat lagi unitnya untuk jalan ya. Jadi kalau harga unitnya itu 200 juta itu agak berat. Jadi agak berat di angsurannya Pak ya. Jadi kami mau ya seperti sarannya Pak Coach, bahwa memang kami mulai dari yang enggak kan kemarin Paparan minta untuk dana pensiunnya Pak Basir diamankan aja, jangan dipakai dulu. Ya makanya saya bilang sama dilepas, sebenarnya uang saya ada, mungkin saya cash pun bisa, tapi kan saya mau memulai dari usaha. Jadi sedapat mungkin DP-nya kecil, ansurannya bisa dapat walaupun masih kecil yang dapat, sehingga saya masih cari mobil yang ideal ya. Mungkin ya tentu ya harus mobil yang second. Itu aja dulu Pak untuk sementara update-nya. Terus untuk yang diminta Mas Depannya saya sudah ya kirim kemarin sampai di kertas kerja yang ketiga ya, sampai serga yang ketiga saya sudah isi. Ada juga yang kami belum isi ya, karena saya masih bingung juga isinya apa ya. Jadi saya kosongkan Pak, yang kami udah tahu, yang yang alamat email apa semua, Instagram udah dibuat tersendiri Pak. Itu aja barangkali Pak untuk sementara. Oke. Terima kasih Pak Basri. Iya betul. Iya Pak. Saya Ya. komen aja betul Pak, sebisa mungkin mengecilkan resiko. Kalau terpaksa menggunakan dana pribadi ya mungkin tidak terlalu besar. Eh, Iya Pak, makanya itu Pak, kalau ya, sebenarnya sih eh, harga kan sebenarnya sih kalau harga 200 bisa. Saya bilang, saya pikir kalau saya langsung kasih ini 200 juta, itu saya hitung-hitung mungkin 2 tahun baru bisa kembali modal. Nah, tapi kalau saya misalnya pakai, apalagi kalau misalnya ada dari penyertaan dari CSR ya, itu kan mungkin kita hanya dapat setiap bulan, tetap dapat setiap bulan, tapi masih kecil, tapi kan tetap dana saya tetap safe gitu Pak. iya betul Pak. Itu barangkali Pak. Jadi itu sehingga saya cari-cari terus mobil yang ideal. Siap. Monggo Pak. Ya Bisa Pak. juga Ya Pak. kerjasama sama yang sudah punya mobil lalu bermitra Pak. Tinggal pola skemanya coba didistribusikan Pak. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Boleh. Siap. Oke. Makasih Pak Basri. Oke Pak, makasih Pak. Ya, di layarku yang udah buka kamera aja mungkin Mbak Fitri boleh update sedikit. Terima kasih. Waduh, pagi semuanya. Jujur nih, saya baru kirim Pagi. kertas kerja sampai tugas kedua karena kemarin seminggu benar-benar nggak kepegang karena masih ada agenda. Baru hari ini tamunya pulang, ini. Tapi udah saya cicil, nanti saya akan kirimkan semua satu. Kalau yang kedua, eh, semuanya berubah, Coach. Semuanya berubah karena awalnya kita mau membuka usaha itu tersendiri terpisah. Tapi karena saya benar-benar tidak bisa memegang, adik saya juga tidak bisa memegang, akhirnya tetap kita jalan plan B. Plan B-nya berarti kita kemarin sudah beli displaynya, gitu kita titipkan di bengkelnya, Coach. Dah gitu dulu aja. Karena benar-benar plannya nggak bisa kepegang semua. Karena kalau masih awal kayak gini dititip semua orang nggak bisa. Jadi tetap kita kemarin isinya, intinya kita udah ada istilahnya, udah beli displaynya, udah ditaruh di situ, ya spare part kecilnya sudah mulai ditaruh di situ, seperti itu aja Coach. Dan
plan selanjutnya kalau nanti mau memisah, membuat itu tokonya sendiri, kelihatannya baru jalan kalau benar real saya sudah tidak memegang pekerjaan, kalau saya benar-benar udah pensiun. Karena adik saya ituin benar-benar tidak sanggup, nggak bisa yuk, aku juga kerjaanku lagi penuh, seperti itu sih kalau update-nya Coach. Tapi ya alhamdulillah sih laku lah setiap hari ya adalah orang beli, karena kita monitor juga sih gitu, setiap hari kita monitor intinya seperti itu. Tapi tetap spanduknya tetap kita pasang, jadinya orang-orang tetap melihat. Jadi moga-moga nanti pas benar-benar kalau kita sudah punya waktu benar-benar buka terpisah, moga-moga sudah dikenal. Gitu aja sih Coach. Update-nya baru sampai di situ. Terima kasih Coach. Iya, Mbak Fitri. Ya, ini Ya, hari ini pelatihannya khusus biar Mbak Fitri bisa join. iya benar. Pusing Coach karena eh, gimana ya, nggak ngerti lah, jadwalnya masih lumayan. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Nanti Tapi nggak apa-apa. pasti aja pasti. Ya, Nah itu terima kasih Coach. saya tambahkan sedikit Mbak Fitri. Mm-mm. Ya. Walaupun nitip tetap bikin ini ya kerjasama tertulis gitu biar istilahnya sama-sama menjaga gitu. Oh iya, tertulisnya belum ada, tapi sudah secara lisan. Pokoknya intinya kalau Mas yang menyediakan barang buat ininya semuanya dari kita, semuanya buat kita. Jadi yang saudara itu benar-benar dia cuma bengkelnya aja Coach. Jadi bengkel orang apa ya, biaya servisnya itu benar-benar diterima sama ini saudara. Itu aja sih Coach. Ya. Tapi tetap nanti kalau memang harus bikin tertulis, kita bikin tertulis Coach. Bikin tertulis Ya. aja satu halaman aja minimal ada ini ada Orek-oreknya ya. Siap Coach. Karena belum gede ya Coach. Takutnya kalau udah gede nanti itu ya Coach. ya, Terima kasih Coach. Ya. karena nanti ya betul nggak apa-apa. Saya karena nanti tema hari ini kan ini ya tentang bisnis kontrak dan lain-lainnya nanti. Jadi sedikit nyambung nanti sama kondisinya. Siap. Siap. Oke, makasih Mbak Thank Fitri. you. Thank you Ya. Coach. Sama. Tadi ada Mbak Kadek, boleh Mbak Kadek dulu, setelah itu Mbak Maria ya. Mbak Kadek apa online? Tadi kameranya dibuka. Bodek, udah sehat Bodek. Kelihatannya hilang lagi tuh Coach. Bu Maria dulu boleh, Bu Maria update-nya, makasih. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Saya kebetulan ini harus jemput anak saya, tapi saya mampir di rumah saudara. Jadi bisa Zoom. Saya nggak bawa juga itu yang sudah diisi berkasnya, cuma belum saya kirim yang kemarin. Tapi belum yang untuk buka sosmed itu belum. Masih ada kendala-kendala. Gaptek masih tunggu anak itu kayaknya perlu dibantu. Yang untuk aplikasi-aplikasi pasarnya, terus yang sudah saya lakukan sejauh ini sudah mulai mencari bahan-bahan, tanya apa peralatan perlengkapannya untuk membuat itu sudah dipersiapkan, tinggal coba memulai yang untuk jualan itu yang belum. Tapi kalau prakteknya untuk yang dicoba sudah, dan sepertinya sudah mantap. Itu yang yang saya mau lakukan itu dulu yang awal. Tapi belum berjalan yang untuk jualnya, yang untuk ini belum. Mungkin itu dari saya. Itu saja Pak Coach. Terima kasih Bu Maria. Iya. Ya, jadi walaupun belum Jadinya, jalan, Bu Maria tetap jadinya banyak muncul ide-ide setelah mulai bergerak. Ternyata selama ini saya masih tertidur gara-gara gagal. Terus saya seperti ini karena gagal, tapi saya gagal itu karena usaha yang langsung besar waktu itu. Terus saya sepertinya jatuh dalam ini kekecewaan yang terlalu berlebihan. Tapi ketika saya ikut mentoring ini benar-benar membantu, pola pikir saya jadinya lebih terbuka. Itu sih. ya, Pak. Ya Bu Iya, Maria, terima jadi kasih. tadi menanggapi walaupun masih membuat produk, tetap mulai ditawarkan Bu Maria, kasih tahu teman-teman Iya,
suara gitu ya, bahwa saya lagi sudah mau saya usaha lakukan ini gitu. termasuk Udah ya. termasuk saya sudah tawarkan ke beberapa teman di komunitas bahwa saya nanti jual ini dibeli ya. Ya saya Iya, mau coba begini, ada beberapa teman. Kalau itu sudah oke. mulai, cuman tinggal ininya, tinggal startnya yang belum. Ya. Berarti sama sosial media Bu itu cukup penting sekarang tuh, Instagram atau apa Ya, itu. Nanti latihan aja nah nggak itu, susah sih tapi mestinya. kayaknya kayaknya butuh dukungan dari anak. Soalnya saya betul-betul nggak belajar itu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Nanti Belum, minta iya. bantuan aja. Nah, sama siapa yang bisa bantu. Nah, Oke, masih Bu Maria. Siap izin di sini ada Mbak Ati. Boleh, Mbak Ati. Setelah Mbak Ati, Pak Bambang Sutoko ya, boleh. Oke, Kos ini di rumah saya baru pertama kali buka Zoom di rumah. Nah, Biasanya di kantor. oh Moga-moga iya, suara dari luar nggak ada yang masuk ya. Libur, Bu Ati itu libur Curang Mbak Ati, sekarang, curang Mbak Ati, Maaf, curang maaf, Mbak ternyata Ati. teman-teman masih masuk. Oke, aduh ada kade lagi, malu aku. Tuh, Mbak kalau Dek, ada suara motor, moga-moga nggak masuk ya. Nggak curang. denger sih, nggak denger. Oh, Tuh, dengerin. Mbak Oke, Rahmat Nggak sama Mbak denger. Ati suaraku itu berarti curang bagus nih. tuh. Mbak Ngomong Rahmat, Kita kerja loh, kita kerja sama. kerja, tapi tetap mau aja di masak di rumah. rumah. Tadi aja mau ke pasar jadi nggak jadi. Oh, jam 9, wah nggak bisa ke pasar ini. Podo Mbak Ati, podo. Aku juga nggak jadi ke pasar Oh, gara-gara iya. jalan. Bisa ya ke Oh, pasar ya? Mbak De, jangan ketawa Mbak De. Iya, saya Terus coba kita weekend apa? di layar. Iya, saya coba report untuk yang ini ya, kata kerja, Coach. Sebenarnya sih agak bingung ya, karena ditanya produk apa saja yang mampu diproduksi sendiri. Karena kan saya produknya Indomie ya, jadi saya nggak produksi Indomie. Cuman mungkin kayak bawang goreng, pangsit goreng, mungkin nanti ada cabai dan sebagainya itu, mungkin saya bisa produksi sendiri. Terus kalau untuk produk jasa, saya sih jawabannya delivery produk ke rumah pemesanan. Jadi yang pesan itu mungkin saya bisa delivery. Belum terpikirkan sih kemarin. Mungkin kan saya ada motor ya. Jadi kalau mungkin sekitaran yang pesan sekitaran rumah, nah itu mungkin masih bisa. Kan kemarin saya janji ya mau apa masuk ke GoFood ya. Nah, tapi belum kok masih menunggu tuh. Terus untuk jenis barang produk barang apa saja yang bisa dijual kembali. Nah, kemarin saya coba tambahin untuk basreng, kerupuk, terus kemudian ada milidi. Saya ketemu nih di Instagram tuh dia ada produk yang snack kecil-kecil tuh harga 3 ribuan kos, tapi packagingnya tuh bagus banget gitu. Jadi dia kayak menarik lah ya, entah buat anak-anak mungkin juga buat orang dewasa sih rasanya menarik gitu. Nah, itu saya beli masih coba dulu. Jadi dia ada ada mie lidi, ada usus pedas, ada makaroni pedas, kemudian ada basreng. Nah, saya baru datang ini apa barangnya. Jadi baru sekarang mungkin kita bisa display di lokasi gitu, Kos. Terus kalau untuk yang halaman keduanya itu adalah detail rencana pemakaian dana. Untuk pemakaian dana memang pembelian alat itu, jadi waktu itu saya beli franchise ya untuk gerobaknya. Jadi gerobak dan peralatannya, peralatan masak, bahkan sampai ke bahan bakunya, mungkin persediaan selama 1 bulan itu udah termasuk. Nah, jadi itu saya masukin sebagai pembelian alat. Kemudian juga untuk yang bulanan itu kan terdiri dari bahan baku, kemudian juga ada gas, ada air isi ulang dan sebagainya. Nah, untuk yang kebutuhan dana itu saya ambil masih dari dana sendiri ya, dana pribadi. Jadi belum ada pinjaman dan sebagainya. Kemudian di lembar ketiga itu ada untuk yang sumber daya manusia. Nah, ini karena masih anak-anak sendiri, masih berdua, jadi saya rinci sih untuk apa tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya kalau yang bagian produksi dan penyimpanan itu pasti monitoring bahan baku. Kos kemarin pengalaman juga gitu. Tiba-tiba mungkin kemarin tuh kurang memperhatikan persediaan ya. Kayak misalnya Indomie goreng itu kan paling laku. Atau kemarin tuh Indomie rasa ayam geprek gitu kan. Nah, itu kan juga memang sulit didapat ya. Jadi hanya toko-toko tertentu aja. Nah, itu juga akhirnya di hari yang sama, bahkan bukan di hari yang sama ya, pada saat orang mau mau beli, mau pilih itu baru kita cariin bahannya gitu. Nah, itu rasanya itu perlu kita melakukan monitoring terhadap bahan bakunya gitu. Terus
menjaga kebersihan lokasinya juga, mempersiapkan kebutuhan hariannya untuk produksi, kemudian mengelola dan menyimpan dengan baik. Karena kan kalau kita beli Indomie satu dus kan harganya berbeda dengan Indomie yang cuma kita beli satu dua gitu sih. Terus kemudian untuk bagian pencatatan dan penagihan, kebetulan karena anak saya dua, jadi saya bagi dua. Yang satu buat produksi dan penyimpanan, yang kedua buat pencatatan dan penagihan. Jadi dia yang terima pembayaran, dia yang apa ya mencatat nih hari ini laku berapa gitu sih. Jadi dia tugasnya adalah pembelian bahan baku, kemudian mencatat produk yang terjual, menerima pembayaran, menyiapkan uang kembalian. Kok sebenarnya ini penting banget juga karena harga produk kami itu kan kalau yang paling murah itu kan 7.000. Jadi orang kan pasti akan bayar dengan 10.000, jadi perlu kembalian 3.000. Nah itu kayaknya yang perlu disiapkan juga. Terus kemudian membuat laporan harian uang masuk dan uang keluar. Jadi supaya tahu nih hari ini apa beli apa, kemudian penjualannya ada berapa, kita terima uang berapa gitu. Terus kemudian untuk tugas dan tanggung jawab, eh, saya medsos sudah ada, kos, tapi mungkin untuk uploadnya belum. Kemarin tuh upload baru foto-foto, tapi kok ya nguploadnya ngasal-ngasalan ya, jadi kayak potong-potong gitu. Saya malu mau sharing, jadi belum saya sharing. Kemudian yang kedua tugasnya ada share produk dan konten di WA. Kemudian apa membeli bahan baku, melayani pembeli yang datang, kemudian membuat promo ya siapa tahu nanti pas Sabtu Minggu kan itu kan banyak pelanggan yang datang, mungkin kita bisa kasih promo sesuai dengan harga ya, kos yang penting kita masih ada untung gitu. Mungkin promo kalau anak-anak itu kan mungkin beda 1.000 rupiah gitu juga mungkin cukup meter ya gitu sih. Untuk yang SDM-nya ada dua, anak saya Dimas dan Rizky. Itu sih coach yang saya bisa update. Siap. Masih Mbak Ati. Iya, Eh, iya. berarti GoFood, GrabFood on the way ya, Shopee Food gitu ya. Ya, iya GoFood dulu coach. Kan supaya nggak double-double, supaya mungkin juga yang di lokasi nggak terlalu bingung juga. Nanti kan kita belum pernah ya, jadi saya coba satu dulu. Kalau udah lancar, mungkin nanti kita bisa eh, apa yang lainnya, GrabFood, Shopee Food gitu. Kalau alat pembayaran sudah ada Mbak, kayak BCA, Ud- si BCA gitu. kita pakai ini coach apa QR Kris ya, Yes, ya. pakai Nah, Kris udah ada coach. Iya, oke. Oke. Berarti terima pembayaran debit gitu juga Pak, hanya debit atau kredit? enggak sih belum, baru Kris aja sih Ya, coach. sama. Ya, ya. Ya, Iya. pelan-pelan bisa juga pakai EDC BCA. Sekarang gratis kok. 2 minggu. Iya coach, tapi kan emang pelanggannya kan anak-anak ya coach, bukan ya, bukan anak-anak sih, remaja dan anak-anak. Saya rasa Kris udah mulai, mereka udah familiar sih gitu. Kalau yang lain-lain mungkin kalau nanti sudah mungkin mereka pesan banyak dan sebagainya mungkin nanti bisa sih coach. Siap, siap. Oke, oke. Makasih Oke Mbak. coach, ya terima kasih. Kapan-kapan saya mampir deh. Janjian nanti ya. Ya. Oke, Ya silakan oke Mbak, coach. Mbak Kadek ya tadi ya. Mbak Kadek kalau Pak Bambang, silakan. Pagi, Coach. Pagi, Fitri, dan Iya. semua layar ini. Eh, kalau ada sih kebetulan karena masih prepare tempat ya Pak ya, lagi pembangunan rukunya. Nah, besok minggu saya ke proyek, saya foto deh nanti untuk japri ke Pak Depanya ya Pak ya. Jadi untuk yang kalau supplier udah beberapa supplier sih enggak lah. Kemarin tuh saya udah dapat beberapa supplier yang akan bisa mensupport barang-barang ke Pupuk. Itu sih Pak, sementara itu. Kalau detail belum ya Pak ya. Beberapa saya udah isi gininya, kertas kerjanya udah saya kirim ke Pak Depan juga. Sementara itu Pak, Iya. masih prepare. Mbak Kadek, Kasih ya Pak. jadi Ya, tetap mesti bikin ini ya, akun Instagram ya. Jadi ngasih lihat fotonya, progresnya gitu. Jadi tetap ya, bisa bikin konten gitu. ya. Oh Nah, iya ya. jadi Oke, biar kelihatan. nanti tak bikin. Jadi kayak Nanti ada bikin Pak, besok minggu Pak. soft launching, soft Sekarang saya launching. lagi ada audit. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya Pak. Nanti Man disesuaikan. Pak. Ya, makasih, Mbak. Kasih. Nah, pagi. Makasih. Silakan Pak Bambang, Sutoko.
Oke, terima kasih Coach. Selamat pagi untuk semuanya. Kalau di saya ini sebenarnya kan udah jalan ya, Coach ya, untuk kopi Pak B ini, terutama yang khusus di green bean-nya ya. Cuma kadang-kadang ada permintaan dari teman-teman itu yang bubuknya. Eh, Sementara ini kalau saya sih kesulitannya di aplikasi kasirnya ya, Coach ya. Karena kita masih manual, ya kan, masih manual, serba manual masih kan, ya kan. Terus kemudian ke digital marketingnya, terutama ke bahasa-bahasa untuk marketing ya, untuk upload ke Instagram atau di Facebook atau mungkin di apa itu TikTok gitu. Karena sangat berpengaruh kalau mungkin kalau lagu lah, anggap aja ya, kemarin itu lagu yang ngetren mungkin yang dari Malaysia, itu mungkin penggemarnya banyak. Tapi giliran lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu maaf ini, yang lagu melo-melo, yang kuno-kuno, itu mungkin penggemarnya sedikit. Jadi ke situ pengaruhnya. Itu yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, saya udah berusaha untuk aplikasi OSS ya. OSS untuk NIB, Coach. Untuk ngurusi NIB pakai aplikasi GSS itu. Cuma kesulitannya saya itu ngisi di produk. Jadi yang lebih detail produk apa ya kira-kira di situ. Setelah saya cari, kira-kira nomornya berapa, nomor NIB-nya, itu nggak keluar. Itu kok. Jadi sementara itu kesulitan saya, ya kan, karena saya udah coba-coba ngurusi NIB melalui aplikasi, sampai sekarang pun belum keluar nomor NIB-nya itu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Kalau NIP, kalau kesulitan manual bisa mampir ke kecamatan Pak, kelurahan ya, ada PTSP itu Pak, bisa coba nanya-nanya di sana. Ya, kemarin itu ada disarankan mungkin kalau di Malang itu di apa itu kayak Samsat gitu ya, bukan Samsat lah. Tadi di situ udah kantor bersama maksudnya. Iya. Di kantor bersama untuk datang ke sana. Ya, itu kok mungkin. Betul ya. Mall pelayanan publik Pak, betul. Iya. Monggo nanti bisa tanya-tanya. Ke pelayanan publik memang benar. Nah, itu kok mungkin. Kalau masih belum bisa, sebenarnya ada konsultannya Pak, bikin NIB itu bayar sih. Sebenarnya sih gratis, pun konsultan ini minta bayaran 100.000 biasanya. Nanti Oh dia gitu ya, gitu ya. Nanti Ya. kalau saya bisa coba. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Sini ada Pak Andreas, lalu mungkin lanjut Mbak Rahma, silakan. Andreas enggak, belum? Oke. Mbak Rahma boleh? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Rahma sih kayaknya belum banyak perkembangannya, Coach. Sementara ini kayaknya waktunya yang belum sama tadi kayak Fitri bilang padat banget jadwalnya. Jadi belum. Tapi kalau hilang suaranya tuh. Untuk Instagram, media itu udah coba Coach, udah coba dibuat, tapi memang belum di upload gambarnya. Sebenarnya sih sudah ada beberapa request dari tetangga, teman-teman kantor. Cuman tadi Coach waktunya yang belum bisa. Rencana sih memang nanti kalau udah saya akan rekrut orang yang bantu gitu. Tapi untuk saat ini kayaknya belum bisa jalan nih Coach.
Sabtu Minggu Bu Rahma bikin salad, ya Allah. Udah berapa kali Coach kita pesan ya Coach, tidak direspon. Slow respon, slow respon. Iya, slow respon. Itu coach, kan katanya harus jadi istri soleha. Ini kewajiban ibu rumah tangga yang mesti didahulukan coach. Masalahnya Senin sampai Jumat ada beberapa keluar kota, jadi nggak enak sama suami sih. Lebih tepatnya begitu coach, harus menemani suami coach. Jadi ya belum bisa coach. Alasan ya. Alasan. Ini tuh Pak Dino harusnya ada. Pak Dino harusnya ada. Jadi Pak Dino tuh harus benar-benar bisa mepeng itu. Kayak ibu-ibu sibuk gini itu loh, Coach. Anda nanti direkam kok ini. Nanti ditonton. Malam Jumat, Coach. Iya coach, karena jujur kalau dulu ada Mbak itu lumayan saya sangat terbantu karena nggak harus semuanya saya yang ngerjain gitu. Nah kalau saat ini dengan Mbak yang baru semuanya harus saya coach. Mulai dari nyiapin bahan, nyiapin Curcol semuanya dia. saya. Jadi Curcol ini. jadi belum bisa dilepas sama sekali. Mau nggak mau saya butuh waktu ini sehingga ya udah daripada nggak maksimal sementara saya pending dulu gitu. Seperti itu sih coach. Ya. Mohon maaf. Gak apa-apa Mbak Rama. Memang nanti tantangannya selalu waktu. Jadi buat teman-teman memang nanti mesti mengatur namanya pola produksi. Jadi produksi itu seperti di kertas kerja bisa setiap hari, bisa setiap minggu atau setiap bulan Mbak Rama. Jadinya misalnya Betul. bulan Desember saya sebulan sekali dulu deh gitu, nggak apa-apa. Cuman jangan sebulan tidak produksi sama sekali. Nanti nggak. Istilahnya, atau kalau nggak dibikin di komitnya mungkin sejam aja deh gitu. Bisa juga, nggak apa-apa. Karena nanti memang bagian dari proses gitu ya. Karena Iya. begitu lah. Nah Baik coach. kalau rekrut sebenarnya banyak Mbak kayak SMK gitu. Gajinya nggak begitu besar kok, 1,2 gitu ya. Masih bisa ke handle lah. Cuman nanti tetap masih diatur polanya. Kadang-kadang kalau dilepas juga kan nggak bisa. Nah ini nanti coba dicari SMK yang tata boga biasanya, yang memang bisa bikin gitu produksi. Iya coach. Yap. Terima kasih coach. Memang sih kemarin sudah tetangga udah teriak-teriak juga selain salad sudah ada yang request garang asem, sudah ada yang request pokoknya masakan Jawa lah. Ya, Cuman tenaganya balik lagi coach. ya. Silakan teman-teman kalau ada masukan buat Mbak Rahma. Boleh silakan. Iya, Bu Rahma disempatkan lah, mau cuma ngiris itu Pak Slamet suruh bantuin aja malahan. Ngirisin buahnya. Jadi Bu Rahma yang ngaduk sausnya. Masalahnya itu sebenarnya bukan itu Mbak Ati. Apa? Karena ini tuh buat tantenya ini bisnis ini buat mainan ini. Kecil banget ini nominalnya ini. Iya. Bukan coach. Masalahnya kebetulan jujur aja Sabtu Minggu tuh full lebih banyak di luar buat rumah. suami. Jadi belum sempat gitu. Tapi insya Allah lah. Mudah-mudahan coba diatur Sabtu Minggu bisa lah. Bisa. Betul, banyak yang 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 iya kali. betul, banyak yang baru nek ngirisin melon apa namanya apel lah yo iso tuh yo. Emang harus anak SMK. Ya kok siap. Ini kelihatannya memang yang sudah mateng Mbak Atik ini Tante Rahma. Kita harus belajar sama Mbak Atik. Ini benar-benar ini berhasil nih Kot Parah nih. Dulu yang paling pesimis dia, sekarang yang paling optimis dia ini. Ini yang saya yang ngajakin, justru saya yang ngajakin Rahma. Ayo mah kita belajar.
Nah, Kayak gini ya, kita sebenarnya kan setiap orang itu punya skill masing-masing. Cuman tergantung kita sih mau diasah, digunakan, dan dijual atau enggak gitu kan. Kan kayak Bu Rahma jelas lah dari semenjak muda dulu kan memang soal konsumsi kan jagonya gitu kan. Jadi kan beliau pasti punya apa istilahnya punya keahlian itu gitu. Nah itu kan tinggal kita mau asah, kita mau poles lagi dengan ilmu-ilmu kayak gini, terus kita jual gitu sih ya. Ya menghasilkan itu kan gini, kita mungkin penghasilan kita sedikit ya, kayak saya sih mungkin sehari cuma 100.000 lah ya gitu ya. Tapi itu sebuah apa ya, kayak itu merasa oh itu penghasilan saya gitu. Jadi kita jadi lebih menghargai terus dengan ilmu dari apa Vipreneur ini istilahnya juga kita kan inkubasi jadi kayak kita apa digodok dulu gitu ya coach ya supaya nantinya itu kita bisa lahir kita bisa bikin UMKM biarpun kecil nggak masalah semua juga pasti mulai dari yang kecil kan kayak kemarin tuh yang punya pabrik madu itu kan saya tanya kan awalnya kayak gimana sih ya cuman berdua suami istri aja gitu ya Bu Rahma. Jadi bisa saling Ya, ngiris-ngiris itu tuh berdua. Gitu. Jadi next kemudian sekarang sudah membesar dan sebagainya. Gitu sih. Terima oke, kasih. ya Mbak Ati. Kemarin sih Ya. kami sudah coba suruh lihat sih coach. Contoh kami datang juga ke temen yang sudah buka usaha tempat makan gitu ya. Saya sempet sih sharing terus sosokan nih kasih masukan juga. Sebaiknya jangan seperti ini, customer jangan tahu, jangan melihat nih prosesnya yang kurang, saya bilang gitu, karena kok melakukannya di bawah gitu, alangkah lebih baik itu di 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 atas gitu dikasih meja. Makanya saya saat ini pun juga kepikir gitu bahwa saya harus siapkan meja untuk proses pada saat saya nanti apa namanya packing packing kayak gitu saya kayaknya perlu meja lipat gitu. Nah, ini lagi tahap tahap apa kemarin sudah ngomong sih sama suami kayaknya saya butuh meja deh, meja lipat yang gede sehingga nanti kalau apa namanya buat itu tempatnya lebih lebih enak gitu. Untuk beresinnya pun juga lebih gampang. Nah, seperti itu sih coach. Betul, betul. Nggak apa-apa Mbak Rama. Jadi buat teman-teman memang bisnis ini kan yang fondasinya itu mindset memang itu yang itu yang memang yang sulitnya gitu. Makanya saya selalu bilang kalau materi pembelajaran soft skill, hard skill ada di mana-mana dari YouTube. Mindset ini memang paling sulit dan butuh waktu gitu. Nah kebetulan yang spesialis saya memang di sana. Saya bikin konsep itu sebenarnya MPP teman-teman, mental, pola pikir dan perilaku. Nah yang sulit itu sebenarnya perilaku. Perilaku itu kan bagian dari behavior, kebiasaan gitu. Mentalnya sudah ada, semangat sudah ada. Oke, pola pikir kan how to-nya. Nah, setelah itu menerjemahkan menjadi keseharian. Nah, itu juga ada tantangannya tuh. Jadi memang setelah itu baru mulai belajar literasi, konsep, strategi, penerapan sama evaluasi gitu. Nah, memang ya tahapannya seperti itulah kalau misalnya di dunia pekerjaan kan kita pasti paham biasa ada yang namanya honeymoon 3 bulan lah gitu kalimatnya ya, adaptasi dan lain-lain itu 3 bulan biasanya memang. Nah ini sih kurang lebih sama sih, cuman ya kita mungkin fokusnya ke bisnis gitu. Nah jadi memang ya nggak apa-apa berproses saja. Makanya saya apresiasi teman-teman FVF nih ya bikin programnya ini inkubasi karena biasanya itu MPP itu kadang hanya 2 hari, kadang hanya 5 hari lalu ditinggal selesai aja gitu. Ini saya pikir ini terobosan sih karena memang untuk ke sana butuh idealnya gitu ya 3 bulan. Ya mungkin kalau mentok-mentok sebulan lah gitu minimal dapat feel-nya gitu. Siap, siap. Oke, makasih Mbak Rahma update-nya. Oke, makasih coach. Ya, masih ada masukan lagi buat Mbak Rahma mungkin Mbak Ati kita panggilnya Coach Ati sekarang nih. Coach Ati, betul. Enggak kok setuju, saya mah setuju, enggak ngapa-ngapain. setuju. Anak-anak saya yang kerja, saya mah tinggal ngoceh-ngoceh doang. Kertas kerjaku diisiin dong, Mbak Ati. Kertas kerjaku kosong Iya nih, Mbak nih, Ati. iya nih kok sih Fitri nih tiap hari nyontek aku loh. Nanti aku ngasih masukan aja, Kut. Kertas kerjanya itu kalau Nah boleh ya, sih dibedakan, Kut. Karena kertas kerja ini kalau yang buat bisnis kayak makanan, minuman yang kayak gitu bisa runtut gitu loh, Kut.
Tapi kalau yang bisnisnya buat kayak jasa, terus kayak barang yang bukan makanan minuman yang tidak kita produk sendiri gitu, ngisinya nggak bener-bener nggak nggak nyambung-nyambung gitu loh coach. Jadi Iya, nextnya kalau boleh sih dibikinnya gimana ya, agak terpisah atau gimana coach? Apa kita iya, sayang bodoh ya coach ya? Jadi saya bingung nih sampai gitu. Karena iya, iya. barang saya nggak ada, jasa yang saya bikin nggak ada. Jadi saya banyak stuck-stucknya gitu loh coach. Itu sih Betul, masukannya sih coach. betul, Mbak. Jadi bisnis itu memang kalau kita ngelihat petanya UMKM itu memang 90% itu memang hanya tiga, Mbak Fitri. Iya. Kuliner, fashion, busana itu Oh, sama kriya. Nah, oh, pantesan. 10%-nya itu gabungan tuh, ada yang jasa, Ya, ada juga kadang-kadang les bahasa Inggris misalnya, ada juga ya yang betul. apa namanya salon kayak gitu-gitu. Tuh. Memang Ya, eh, nah itu ketantangan selanjutnya adalah jasa kan juga banyak ya, misalnya jasa kursus ya, itu sangat iya, custom, iya betul. servis motor. Nah jadinya saya pernah coba Pas bikin ngisi. jasa pun akhirnya nggak kepake juga karena beda-beda, ada yang jasa Hmm, ini jasa itu gitu ya. Jasa iya. menyanyi misalnya MC gitu misalnya itu juga akhirnya sangat custom. Jadi saya pikir Hmm, memang jasa memang ya ada sesi terpisah aja, nanti tanya jawabnya dan apa biar kelihatan gitu. siap, Siap, siap. Tapi siap selama coach. secara garis besar sih benang merahnya masih sama. Oh, siap. Siap. Berarti Oke. kalau kosong-kosong berarti bukan karena kita bodoh nggak bisa ngisi ya coach ya. Iya. Perlu Siap. perlu ngayal lebih jauh aja. Ngebayang Perlu lebih. nanya lebih jauh. Thank you coach. Ya, nggak apa-apa. Siap, siap. Oke, aku lanjut dulu ya. Pak Andreas apa monitor? Lalu Mbak Cici mungkin. Siap. Monitor Pak, tapi Silakan, silakan. Nggak saya apa-apa. memang lagi muter-muter ke pos sama pos Bandul. Bang. Mohon Siap. maaf, terus terang aja, eh, saya jadi apa namanya terpakunya dengan kendala adalah ya saya memang belum punya transportasi, jadinya kan nggak bisa bergerak dan masih bekerja, jadinya hanya mikir kalau kalau saya sih ini aja apa namanya eh, hanya sebagai perantara aja, orang bertanya tapi nggak dapat fee, memang hanya melantarkan aja ke orang lain. Jadinya kalau saya di bidang bidang wisata kayak gini ya memang harusnya kan plan itu adalah eh, punya kendaraan yang satu dan benar-benar fokusnya di luar ya. Jadi untuk masalah pekerjaan hilangkan, tapi jadi kalau hanya membayangkan aja tapi ya dikit-dikit apa namanya sebagai perantara aja gitu aja sih coach. Jadi memang kalau saya bergerak di bidang yang lainnya kayak yang ibu-ibu itu sepertinya juga belum bisa karena saya kualitasnya beda ini. Fokusnya masih di kerjaan soalnya coach. Gitu coach. Siap, siap. Masih Pak Andreas. Nggak apa-apa Pak Andreas. Memang kembali kan ini proses ya. Minimal teman-teman tahu apa itu bisnis, tahapannya, apa saja yang diperlukan gitu. Nah, tentu saja untuk full full time bisnis itu memang ya betul kok, betul. Fokus, waktu dan lain-lainnya gitu. Jadi harapannya memang di tahapan FIF Partner ini ya ada yang mungkin tahapannya langsung bisa menerapkan, ada berapa mungkin minimal paham dulu, ada berapa sudah masuk tahapan strategi gitu. Jadinya saya sendiri melihatnya tidak semuanya mesti standar ya gitu, minimal teman-teman tahu pemahamannya. Nah ini karena kita 3 bulan sebenarnya masih sampai Januari nih buat teman-teman semua, Mbak Rahma, Pak Andreas ya, jadi nggak ada alasan tuh nanti kalau Januari kan masih pada waktu. Saran saya Iya sih iya tidak perlu coba yang besar-besar gitu ya, minimal kalau jualan satu dulu, kalau misalnya jasa satu dulu, istilahnya melangkahnya aja dulu Pak Andreas. Jadi iya jangan iya langsung big step betul gitu, iya apa iya dulu kan sama seperti Pak Basri, apa sama kan awalnya memang ya kayaknya enggak deh, tapi pas dicoba oh ya bisa ya ternyata, sama dengan Mbak Ati dan lain-lainnya gitu. Jadinya buat teman-teman tidak apa-apa, prosesnya ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Terus melangkah aja sampai ketemu kliknya gitu ya, kliknya dapatnya nanti setelah itu bisa lebih mudah gitu. siap siap coach. Siap. Ya, Masih Pak Andreas. Lanjut terima kasih Bu. eh, Ya. Bu Cici ya tadi kalau nggak salah. Bu Cici mungkin bisa mendengar? Oh malah nggak ada, sorry. Lanjut aja dulu. Mbak Lulu, setelah itu Bu Sri Suwarsi. Selamat pagi Pagi, selamat. semuanya. Selamat pagi, Coach. Ya, Eh, saya akan report untuk yang tugas kedua.
Terus baru tugas ketiga, tapi belum sepenuhnya selesai ya coach yang tiga. Yang kedua itu sebetulnya saya sudah melakukan penjualan di e-commerce, di IG, sama di TikTok. Tapi semuanya belum maksimal coach karena semua dikerjakan sendiri. Baru hari ini di tanggal 25 itu fix untuk yang penjualan di e-commerce, Tokopedia dan Shopee itu dikerjakan oleh tim kami yang ada di Bandung. Itu coach. Semalam sudah final, untuk hari ini sudah beliau yang anak-anak itu yang pegang gitu. Nah, terus untuk yang tugas ketiga untuk pembayaran saya menggunakan QRIS, terus m-banking. Sesekali kalau di bazar itu memang kita pakai mesin EDC, tapi itu pun tidak setiap bazar ada EDC ya coach. Jadi tergantung eventnya. Terus untuk yang ketiga, modul ketiga itu pendanaan coach. Nah, ini pendanaan ini memang waktu itu saya dapat CSR dari FIF, dan itu memang peruntukannya kan adalah penambahan alat, waktu itu adalah saset. Tapi ternyata saset ini mesinnya luar biasa mahal. Saset dan kemasan itu insya Allah bisa mencapai sampai 200 juta dan saya belum ada kemampuan di situ. Jadi dana yang CSR itu akhirnya kita pergunakan untuk riset produk baru dan untuk produk kemasan baru coach. Tuh, mungkin nanti next ke depan memang harus saya mencari lagi coach dana untuk saset, karena yang kita sasar nanti adalah pasar bawah juga gitu. Jadi ke pasar-pasar tradisional untuk kemasan saset dan untuk B2B di Horeca. Cukup itu sih coach. Terima kasih. Ya. Di bandara Mbak Lulu. Kenapa? Di bandara. Iya, lagi di bandara coach. Mau ke Kuala Lumpur. Oh iya, ini. Ya, siap. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, coach. Ya, sama-sama coach. Saya off cam lagi ya, coach. Ya, terima kasih coach. Ya. Lanjut ya Mbak Ibu Sri Suwarsi, bisa membuka atau ini update. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam, silakan Ibu. Mohon maaf, nih lagi ada kerjaan sedikit. Saya sih banyak yang belum diisi ya Pak, karena saya apa-apa kan semua serba ya belum terlalu rapi manajemennya dan serba dikerjakan sendiri semuanya. Masalah pembayaran itu masing-masing umumnya cash, yang kecuali yang jauh baru transfer gitu-gitu aja Pak. Ya Pak Coach. Ya, semuanya masih memang seperti warung lah, orang beli bayar, pesen bayar gitu. Masih belum terlalu ya dibilang rapi ya belum lah, si amburadul. Iya. Mohon maaf ya Coach, isinya masih banyak yang bolong-bolong karena masih bingung isinya gimana ya. Produksi ya hampir tiap hari ada yang beli, yang pesan. Kalau saya pasarin di grup ya Pak, ada yang mau ya oke. Saya kan lagi musimnya, kadang-kadang musiman juga ya Coach. Ini lagi musim onde yang banyak yang pesen itu minta untuk hari guru minta tumpangkan onde, tumpangan itu mayang gitu ya. Iya. Nggak apa-apa Bu Sri, nggak apa-apa. Sama ya tahapannya, teman-teman belajar dulu aja. Tapi Bu Sri tetap diniatin masih rapih Bu. Nah, tinggal kapannya nanti pelan-pelan aja. Memang apa perlu bantuan misalnya karyawan tambahan, apa anak gitu, nanti pelan-pelan aja. Kalau karyawan kalau lagi ya banyak pesanan banyak banget, baru saya pakai orang juga paling untuk seperti mau untuk marut nanas, untuk bikin selai gitu kan ya. Nimbang-nimbangin itunya selainya gitu perlu juga kalau lagi hari raya ya, menjelang hari raya. Kalau hari-hari sih nggak terlalu, semua sendiri saya Coach. Iya. Nggak apa-apa Ibu. Ngurus juga, masak juga. Tadi saya udah habisan lama ke pasar langsung masak, udah selesai masak langsung ini ada kerjaan sedikit langsung sambil Zoom. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Berproses aja Bu. Nanti pelan-pelan memang akan ketemu
pola yang pasnya seperti apa. Jadi nggak apa-apa nanti Iya. Bang Baik, dicari. Coach. Terima kasih. Ya. Saya pengen ngikut ini juga sambil belajar juga, Coach. Lihat pengalaman-pengalaman juga, sharing-sharing pengalaman dari yang lain juga gimana. Saya kan udah gaptek juga. Kan saya udah usianya udah 60 ke Apa ya? atas. Nggak apa-apa, yang penting semangatnya dulu. Itu paling penting. Iya, makasih, Coach. Ya, Ibu sama-sama. Silakan mungkin lagi update Pak Dwi, silakan. Assalamualaikum. Selamat Silakan Pak. Ya. pagi Bapak Ibu semuanya. Salam hormat. Ini Coach, kalau untuk perkembangan masih apa ya belum jauh ya, tapi kemarin sempat udah kita di apa Google Maps ya. Terus apa namanya selama ini masih jalan di ini WA group ya, seputaran WA itu ya alhamdulillah ada aja gitu yang ini. Terus untuk perkembangan fisik ini yang kami masih fokus. Jadi masalah bangunan kayak tokonya gitu, ini belum. Karena saya punya keyakinan kalau sudah ada bentuk toko itu kayaknya promosi semakin enak gitu, Coach. Jadi apa PD gitu, Coach. Karena kan untuk awal-awal seperti ini terus terang aja PD itu penting ya, Coach. Kadang-kadang masih agak malu-malu gitu. Jadi masih belajar di situ. Terus ini kami juga ini, Coach. Ada kendala yang harus kami pelajari, harus kami siapin mengenai supplier, Coach ya. Karena memang reseller kami ini kan keripik khas Banyuwangi. Artinya tidak diproduksi di tempat kami di Lumajang atau di tempat lain. Nah, kebetulan ini kayaknya memang limited edition, Coach. Artinya supplier ini nggak selalu stok itu. Ini kebetulan kemarin itu kita kehabisan stok, artinya kehabisan variannya, Coach. Jadi kalau stok masih ada tapi tinggal dikit, terus ketika kami komunikasikan dengan supplier ternyata kayaknya nggak banyak ya yang mereka suplai gitu, Coach. Artinya kita nggak bisa nunut, Coach. Dan sebelumnya kami harus ke Banyuwangi langsung, Coach. Dan itu memang kami nggak ngitung dulu, Coach. Ya sekalian karena masih punya orang tua di sana, jadi saya anggap kita sowan ke orang tua gitu, Coach. Ya nantinya ke depan kayaknya memang harus dihitung itu. Nah memang kalau boleh dibilang limited edition ini, Coach. Jadi itu yang masih kendala kami komunikasikan. Cuman kami udah jalan kemarin nambah ada produk rengginang ya, makanan tradisional rengginang, Coach. Mungkin rengginang ini di beberapa tempat sudah ada, tapi kalau kami melihat ini ada rengginang yang khas dari Situbondo, ini memang beda, Coach ya. Rasanya saya coba adu dengan yang Banyuwangi, ternyata masih enak yang di Situbondo dari segi rasa dan mungkin harga, Coach ya. Nah ini kemarin kami sudah ini perkembangannya udah beli ini, Coach, semacam vakum sealer itu, Coach ya. Jadi rencana kita packing ulang karena packing dari awal itu kayaknya masih terlalu tinggi. Maksudnya kurang ini, Coach, untuk dipasarkan di wilayah di sini. Jadi harus kami pecah lagi gitu. Dan untuk perkembangan yang lain kami masih hari ini baru selesai jadi semacam labelnya, Coach. Jadi mungkin nanti sesuai saran Coach Farhan kami kasih distributed by atau dikemas oleh gitu ya, Coach ya. Jadi akan saya kasih seperti itu. Terus ini satu lagi, Coach, yang mohon petunjuknya mengenai titip, Coach. Ini ada beberapa keripik yang kami titipkan dan memang orangnya yang nantangin untuk udah titipin ke saya gitu. Lah itu
sebaiknya gimana Gus? Ini udah seminggu, udah ada yang laku sih Gus, tapi belum habis. Apa biasanya itu kalau pengusaha yang sudah sukses, kalau yang melakukan titip itu apa laku berapa langsung kita ambil uangnya atau seperti apa yang sebaiknya? Itu sih Coach Ya, yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya masih Pak Dwi. Saya tanggapi dulu yang bentuk fisik itu nggak apa-apa, bisa juga mulai spanduk. Nah itu kalau offline ya Pak. Kalau online sebenarnya nggak butuh Pak. Jadi misalnya berjualan di sosial media, Instagram misalnya ya, atau berjual melalui Gojek, GoFood ataupun misalnya Tokopedia gitu. Kan itu sebenarnya tokonya tidak perlu muncul gitu. Tapi monggo aja nanti pelan-pelan dipelajari. Nah kalau yang titip itu sesuai kesepakatan Pak Dwi. Memang idealnya 3 hari ya idealnya. Cuman kalau seminggu misalnya nilai jualannya hanya 50.000 ya mungkin apa seminggu. Nah itu biasanya disepakati aja. Cuman saran saya jangan terlalu lama, maksimal seminggu Pak. Gitu. Siap. Karena kalau udah lebih dari Ya, seminggu karena pakai duitnya iya, sama mereka itu. ngatur variannya juga Gus. Kayaknya kalau ngendep di sana kan kita juga terbatas gitu. Betul. Siap. Saran saya sih kalau tempat titipnya nggak terlalu jauh, masih metode canvassing Pak Dwi. Jadi mungkin ada orang atau Pak Dwi sendiri keliling-keliling gitu ya, sambil cek stok sambil refill namanya tuh, ngisi ulang ya. Oh, iya. Jadinya dari Siap. isinya 10 mendingan 5 tapi 2 kali gitu. Jadi sambil nagih yang sebelumnya sambil ngisi ulang Iya. gitu. Asumsinya wilayahnya nggak jauh ya. Kalau jauh Siap, ya iya. nanti mesti diperhitungkan gitu. Nah sisanya sih kalau supplier ini sebenarnya banyak Pak. Bisa dicari di Tokopedia banyak, di Instagram banyak, di apa ya di 2 itu biasanya nanti ada tulisan itu menerima agen atau reseller. Nah itu bisa dicoba hubungi Japri gitu. Bisa dilihat gitu. Saya sendiri sebenarnya lagi bikin platform namanya Jago Reseller. Nanti kapan mungkin saya paparkan juga ya buat teman-teman yang khususnya punya produk, bisa juga berjualan di sana karena nanti mencari resellernya bisa di sana gitu Pak Dwi. Siap Coach. Oke. Terima kasih Coach. Makasih. Oke teman-teman, makasih. Mungkin selanjutnya saya sedikit paparan materinya sebentar. Saya buka dulu sebentar. Lihat ya. Oke. Nah ini mungkin hari ini saya cepat saja mungkin. Jadinya ini materi terakhir ya teman-teman, tentang hukum bisnis dan pertumbuhan bisnis ya. Jadi kalau langsung saja. Nah ini jenis perizinan usaha. Jadi buat teman-teman harapannya setelah tahapan inkubasi ini ya memang teman-teman serius ya. Kalau sudah serius berarti tahapan selanjutnya adalah membuat perizinan bisnis gitu. Nah perizinan itu yang paling dasar itu adalah NIB. Ya, bentar. Ya, yang paling dasar adalah NIB. NIB itu gratis ya. Suara saya terdengar ya sebentar. Ini. Saya lagi pakai ini Pak. Hotspot. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi memang paling dasar itu ada NIB ya. NIB itu nomor induk berbisnis. Nah, setelah itu nanti kalau lebih detailnya ada yang namanya merek dagang haki ya. Jadi nanti namanya itu PRT, ada BPOM gitu, nanti ada halal gitu ya. Nah, kalau misalnya tempat usaha seperti Mbak Kadek misalnya ada minimarket, ada lagi izin minimarketnya ya. Kadang izin lingkungan. Jadi izin itu sebenarnya banyak sekali, tergantung apa jasanya, bisnisnya ataupun nanti lokasinya. Nah itu buat teman-teman yang paling gampang itu sebenarnya datang ke PTSP namanya ya. Nanti di situ di PTSP nanti akan dijelaskan apa saja sih izin-izin yang dibutuhkan. Dan saat ini kita punya pemerintahan sudah sangat terbuka, jadi ceritanya udah nggak ada lagi lah pungli-pungli gitu ya. Dulu kan kadang-kadang
suka banyak yang aneh-anehnya gitu. Saat ini sudah bisa dibilang sudah tidak seperti dulu gitu. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan ya fasilitas ataupun dukungan pemerintah yang ada gitu. Gitu. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini NIB ya. NIB itu sebenarnya sih ya memang sebenarnya tidak sulit, tapi memang masih perlu lengkap datanya. Jadi saran saya kalau teman-teman bisa coba sendiri, ya ini tahapan pertama masukin NIK ke IKTP, lalu masukkan pilihan usahanya apa ya. Nah, setelah itu nanti akan keluar namanya itu NIB-nya, apa namanya kayak sertifikatnya gitu ya. Sertifikatnya juga melalui email ataupun bisa di-download. Nah, itu nanti bisa dicetak dan kita pasang. Nah, sebenarnya sih kalau mau minta bantuan konsultan ataupun kadang notaris itu sebenarnya tidak terlalu mahal, 100.000 ya. Tapi itu tapi pada dasarnya sih gratis kalau dari sistemnya. Jadi tinggal teman-teman pilihan seperti apa gitu. Nah, selanjutnya adalah eh, ini kebetulan pemerintah yang ada Cipta Kerja ini kita ada yang namanya perlindungan hukum ya. Jadi kita kalau sudah banyak sekali ya kita bisa ke Pemda, misalnya ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan gitu ya. Secara umum sih bisa ke PTSP-nya ya ataupun bisa juga ke dinasnya gitu. Nah, selanjutnya dengan haki ya. Jadi teman-teman ini tantangan terbesarnya UMKM adalah tidak memiliki haki ya. Jadi ada hak cipta sama hak merek ya. Nah, ini paling penting itu hak merek aja. Jadinya misalnya apa Mbak Ati misalnya sudah punya Mindo mereknya apa gitu. Nah, kalau merek sudah punya franchise otomatis kita tidak bisa bikin, tapi kita bisa bikin itu merek sendirinya misalnya apa pakai nama-nama misalnya kafe apa gitu ya, ya bisa juga ataupun apa gitu. Jadi nanti bisa teman-teman bikin ya. Termasuk nama toko juga bisa dibikin ya. Kalau misalnya punya produk seperti Bu Sri Suwarsi mungkin punya mereknya apa itu juga bisa dibikinkan hak cipta dan hak mereknya gitu. Kalau ditanya butuh apa enggak ya dibilang butuh sih tidak wajib tapi sebaiknya ya karena buat jaga-jaga gitu. Nah, ini juga ada beberapa tentang haki. Jadi banyak juga kalau teman-teman pernah dengar namanya apa Bensu ya. Karena namanya mirip lalu ada yang nuntut. Lalu ada juga nanti wafer Superman namanya juga sama mirip lalu dituntut gitu ya. Nah, ini tantangannya buat teman-teman jangan sampai sudah apa sudah mereknya besar lalu ada yang nuntut suruh kita ganti merek gitu. Jadi memang idealnya kalau sudah mulai serius ya kita mulai mikirkan cara bikin merek. Nah, kalau hak cipta sendiri ini ada paten gitu merek ini biayanya sih kurang lebih kalau nggak salah 1,5 sampai 2,5 juta ya sekali gitu. Nanti tergantung nanti teman-teman ngambilnya seperti apa. Nah, ini biasanya ada konsultannya juga atau bisa juga melalui notaris khusus hak cipta gitu. Nah, kita juga mulai masuk nanti teman-teman kalau sudah jalan bisnisnya itu ada yang namanya perpajakan ya. Ini secara umum aja dulu ya. UMKM itu memang ada pajaknya ya. Pajak yang pertama adalah pajak bisnisnya itu sendiri. Nah, kalau sudah punya karyawan, ya idealnya kita juga punya yang namanya apa pajak badan ya. Ada PPh badan, ada PPh pribadi. Nah, ini jadi buat teman-teman kalau UMKM ini sebenarnya pajak totalnya ada 0,05 ya. Saat ini sih tidak terlalu perlu dipikirkan dulu karena omsetnya mungkin bisa dibilang masih kecil sekali ya. Namun nanti kalau sudah mulai menyentuh mungkin 25 juta per bulan dan ke atas mulai dipikirkan nanti skema perpajakannya gitu ya. Kalau di UMKM ini memang 0,5 dari peredaran bruto atau dari omsetnya gitu ya. Nah, ini bisa dibilang teman-teman nggak perlu bikin laporan, isi aja formnya lalu bayar gitu ya. Nah, ini memang ada plus minusnya ya. Plusnya memang mudah jadi nggak perlu ngitung. Minusnya ya kadang-kadang kita rugi pun ya misalnya rugi ya tetap mesti bayar 0,5 ya. Ini juga jadi pilihan-pilihan seperti apa gitu. Ya. Nah, ini kalau ditanya apa sih kesalahan umum kalau kita bikin laporan keuangan ya. Ini ini kebanyakan memang kesalahan manusianya ya. Misal salah input nominal angka, ya salah masukkan akun ininya ya pelaporannya. Tidak menyimpan bukti transaksi ya, sama nanti metode jurnal. Nah, ini yang paling sering ini adalah bukti transaksi. Ya, misalnya kita beli misalnya sirup gitu ya, ataupun kita misalnya beli apa ya mungkin kita bilang
plastik atau kemasan. Nah, kita kadang-kadang tidak menyimpan bukti transaksi. Jadi buat teman-teman memang sih bisa mungkin bukti transaksi apapun belinya itu mulai dicatat. Kalau bukti penjualan sudah memakai aplikasi, mungkin tidak perlu lagi dicetak, tapi minimal disimpan di aplikasinya gitu. Nah, nanti tadi sudah dijelaskan ya buat teman-teman. Nanti pelan-pelan juga teman-teman mesti mempelajari namanya kontrak bisnis ya. Nah, ini banyak sekali kontrak bisnis ya, mulai dari kontrak penjualan, kontrak kerja, kontrak pemasok ya, perjanjian sewa komersial, perjanjian konsultasi, perjanjian distribusi, perjanjian franchise, ya LOI, lisensi ya, nanti perjanjian keanggotaan, formulir pesanan dan pesanan pembelian gitu. Nah, buat teman-teman yang belum terbiasa dengan kontrak, menulisnya bagaimana ya saat ini kalau teman-teman masuk ChatGPT itu sangat mudah ya dan gratis. Jadi tinggal ketik aja perjanjian sewa komersial antara pihak satu, pihak dua, sebutkan namanya, lokasi, alamat, nanti dia akan bikinkan draftnya gitu ya. Nah, tinggal dibaca lagi, pastikan tidak ada yang merugikan ataupun yang sulit gitu. Nah, komponen dasar kontrak apa saja sih? Ya, ini tadi seperti teman-teman pertanyaan tadi, misalnya titip berapa lama ya, kebanyakan memang berdasarkan kesepakatan ya. Lalu ada pertimbangan, lalu kapasitas mengadakan kontrak ini siapa ya. Objek yang sah, pelayanan publik, dan prinsip kehati-hatian gitu. Nah, ini nanti buat teman-teman sebenarnya ada LBH-nya ya, buat teman-teman yang misalnya bertanya tentang kontrak ada kendala apa, nanti bisa lewat melalui LBH-nya ini gitu ya. Nah, ini contoh studi kasus teman-teman yang contohnya yang kayak geprek bensu sama AM geprek bensu ya, ada PS Glow sama MS Glow ya. Nah, kenapa mereka ini? Karena mereknya sama-sama besar ini. Nah, lalu selanjutnya kita setelah membahas kontrak ya dan lainnya itu kita mulai masuk ke depannya seperti apa sih bisnis itu ya. Jadi buat teman-teman karena ini pelatihan terakhir, memang idealnya teman-teman sudah mulai namanya membuat bisnis plan ya, manajemen resiko, analisa pasar ya, pola pengeluaran ya, kondisi keuangan. Dari situ nanti kelihatan arahnya mau kemana gitu ya. Memang butuh waktu ya untuk melihat pertumbuhan bisnis kita seperti apa, tapi kita mesti niatkan bahwa bisnis kita harus selalu bertumbuh gitu. Ya, lalu pengembangan ke pasar yang baru, ekspansi. Ekspansi itu biasanya dibagi dua, bisa ekspansi wilayah ataupun ekspansi yang kita namakan produk ya, atau bahkan pindah ke jasa terkadang ya. Jadi ini buat teman-teman silahkan mulai dipikir nanti ekspansi ke depannya seperti apa. Nah, bagaimana sih kalau kita mau ekspansi khususnya produk? Ini tahapan-tahapannya ya. Kayak misalnya tadi kita dengar Bu Maria misalnya ya. Secara tidak langsung Bu Maria sudah melakukan yang namanya pengembangan produk ya, walaupun sebenarnya produknya dari nol. Ya di sini ada yang namanya ide dulu, lalu disaring idenya, uji, bikin strategi, analisa bisnisnya. Jadi pastikan yang kita bikin itu misalnya enak gitu ya, tidak mahal ya, dan supply-nya ada ya. Setelah itu uji pemasaran mulai penjualan. Jadi buat teman-teman yang masih proses pun kayak Mbak Kadek misalnya ya, tetap diinformasikan di depannya itu Mbak Kadek bikin spanduk besar akan dibuka minimarket gitu misalnya ya. Walaupun misalnya bukanya mulai di bulan Januari karena pasar Baik, pun Pak. untuk Siap, memahami Pak. akan ada itu butuh waktu biasanya 3 bulan gitu. Jadi perlu proses Ya. lah. Banyak teman-teman Woro-woro dulu, Pak ya. dulu Iya, siap. spanduk gede aja sama kayak apartemen kan. Apartemen akan dibuka di sini gitu. Dia pakai itu gitu. Ya. Modal Siap, spanduk Pak. mahal mestinya mungkin 100.000, 200.000 yang besar-besar Mbak Kadek. Jadi Ya, ya itu Pak. bisa diuji cobakan gitu. Sama teman-teman tadi kayak Pak Dwi gitu juga sama. Di sini akan dibuka pusat oleh-oleh misalnya walaupun belum bangunan besar tapi minimal sudah mulai dibikin yang spanduk besarnya gitu. Nah ini kita ngomongin hambatan ya. Tadi mungkin kita dengar Bu Sri Suarsi ya. Dari penjualan bagus, ya pembelinya non-stop gitu ya. Nah, cuman bagaimana dengan karyawannya, bagaimana dengan apa namanya pendanaannya ya, bagaimana dengan eh, kebutuhan versus peluangnya gitu ya. Ini nanti akan ada banyak sekali. Jadi buat teman-teman udah mulai mengantisipasi hambatannya apa saja sih gitu ya. Ya, walaupun belum tentu. Tapi bisa dibilang rata-rata di sebelah sini ya. Jadi ada yang manajerial sama non manajerialnya gitu. Itu sih secara keilmuan teman-teman. Karena ini Sabtu mungkin saya persingkat aja perpendek gitu ya biar nggak terlalu panjang. Sisanya nanti ada strategi pemasaran berbasis digital. Kertas kerjanya sudah ada. Ini juga sama, tinggal dilanjutkan aja. Monggo diisi aja seperti apa. Ini sangat sederhana, sangat mudah gitu ya.
tinggal diisi, dimasukkan nanti karena ini kertas kerja terakhir. Kalau teman-teman berkenan mungkin tetap kembali lagi kertas kerja pertama lalu dilihat kembali gitu ya. Jadi mundur lagi kira-kira apa runtunannya seperti apa gitu ya. Jadi ada pertama strategi merek dan kemasan, strategi pembuatan harga pokok dan harga jual konsumen, ya strategi promosi penjualan offline dan online, dan terakhir strategi promosi rutin dan tematik ya. Misalnya kalau kita di marketplace itu selalu ada namanya angka cantik ya, mulai 11, 22, 33 ya. Kalau hari-hari besar mungkin ada Natalan, Lebaran, dan hari besar lainnya gitu ya. Sebentar lagi nih ada misalnya hari besar pemilu gitu ya. Nah itu kadang-kadang suka banyak pertemuan tuh teman-teman, para caleg, para politikus pada ngumpul. Nah itu sebenarnya juga pasar untuk kita sebagai pengusaha atau UMKM gitu. Kurang lebih seperti itu sih materi dari saya. Singkat padat aja. Nah ini tinggal bagaimana ke depannya. Jadi buat teman-teman setelah menyelesaikan pelatihan di kertas kerja ini, kita akan ada eh, update aja. Jadi nanti di Desember sih, misalnya mungkin Desember tengah gitu ya. Nanti saya kasih tahu infonya. Di situ nanti teman-teman diharapkan sudah ada update-nya gitu. Kertas kerja dianggap sudah selesai. Nah, nanti saya dan teman-teman FIF dari Mas Dino ataupun Mbak Tere mungkin ada kunjungan gitu. Nah, kunjungannya itu nanti mungkin sambil ngeliat, sambil ngobrol langsung gitu. Cuman kalau di Jakarta mungkin lebih mudah kunjungannya. Jadi nanti bisa jadi kunjungannya dengan di Jakarta dulu. Nanti di situ ada dua. Eh, Fokusnya adalah melihat langsung perkembangannya. Nanti juga ada rencana dibikinkan kayak video-video testimoni singkat sederhana bagaimana setelah mengikuti ini dan itu gitu. Jadi buat Mbak Rahma masih ada waktu untuk memproduksi. Ya nanti ya, tapi tanggal pastinya nanti saya perlu kalau apa koordinasi sama Mas Dino sama Mbak Tri ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan, bila tidak kita bisa singkatkan karena Sabtu ini biasanya sudah banyak kegiatannya. Cuman silakan kalau masih ada yang ingin tanyakan atau ingin ditambahkan. Monggo, silakan. Saya mau nanya, Silakan. kalau masalah kayak izin-izin itu berarti KTP-nya itu sesuai dengan domisili usahanya ya, ya? Enggak perlu Ibu, enggak perlu. Enggak perlu. Terus yang kedua, kalau yang udah kena pajak itu kalau penghasilan sekitar berapa ya, ya? Justru ini di bawah, Bu, di bawah 4,5, Ya. kena 0,5%. Oh, itu sudah kena juga ya? Iya, Walaupun tinggal kita mau lapor apa enggak. Jadi misalnya kalau kita omsetnya sebulan 10 juta, berarti kita mesti bayar 50.000 gitu. Kalau bayarnya tahunan berarti 500.000. Kalau tapi kita ini berarti kita tetap wajib ya, wajib harus ya kalau ditanya wajib sih ya mereka nggak ngejar sih Mbak Fitri. Cuman lebih ke ini aja sih. Kalau mau mulai membayar pajak silahkan gitu. Oh gitu, siap. Dan harus ini ya, istilahnya udah harus dipisahkan dengan itu pribadi gitu ya, bayar pajak pribadi ya. Ya kalau ini pajak. Kalau yang usaha memang harus benar usaha ya. Jadi omset aja Mbak Fitri, misalnya omsetnya sebulan Oke, Coach. bisa berarti bayar 500.000 gitu. Kalau pribadi beda ini aja sih. Makanya wajib NIB. Kalau nggak NIB ya berarti tidak bisa dipajakan NIB sama itunya PPP. Iya, karena NIB-nya saya Iya. Oke, siap. Karena NIB-nya juga belum bikin. Karena KTP saya mikirnya KTP saya juga KTP Jakarta gitu. Sedangkan usaha ini ada di Boyolali gitu. Jadi saya juga masih bingung juga gitu. Iya, mestinya nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke, thank you, Coach. Kalau NIB melekatnya ke pribadi, Bu. Oh, melekatnya ke pribadi. Melekatnya ke domisili usaha memang. Oke, thank you. Siap. Silakan yang lain, teman-teman, masih bila ada pertanyaan. Izin bertanya, Coach. Silakan. Ya, Coach, kalau ini mengenai hak merek, Coach, apabila sudah didaftarkan, apa masih ada kemungkinan bisa double, Coach, double merek? Karena kan ngelihat kasus-kasusnya tadi, kemungkinan apa ada yang seperti itu. Makasih, Coach. Iya, masih ada kemungkinan, Pak. Itu memang tidak bisa dihindari. Sangat mungkin adanya double gitu. Bisa double ataupun setelah itu. Gitu. Nah, ini memang proses aja itu nanti misalnya double pun masih bisa cari solusi tengahnya lah gitu. Siap, baik Coach. Ya. Makasih. Sama-sama. Silakan. Sesuai Coach yang dijelaskan tadi Coach untuk manajemen. Nah ini kan
untuk saat ini memang kendala saya itu juga di manajemen karyawan ya, Coach. Dan selama ini kan saya masih pakai yang harian. Tetapi untuk yang pegang di digital marketing itu kan memang masih belum ada ya, Coach. Nah, kemarin disarankan untuk menggunakan anak-anak SMK, sorry. Ini apakah nanti kita diajarkan untuk membuat satu proposal untuk bekerja sama dengan SMK, atau bisa kita dituntun, Coach, untuk membuat itu, Coach? Iya. Terima kasih. Ya, kalau SMK itu dua, Ibu. Ada yang gratisan, jadi magang kalimatnya. Nah, kita mesti hubungi SMK-nya, nanti bikin perjanjian lah, sederhana sih perjanjiannya. Kalau kita mau gaji, berarti kita minta mereka rekomendasi yang bagus. Nanti kita interview, lalu biasa bikin kontrak ya. Kalau gaji sih biasa SMK mungkin 1,2, 1,5 Ibu. Dan kalau bisa carinya yang dekat-dekat tempat usaha kita, jadinya ongkosnya nggak terlalu besar gitu. Itu hanya gaji aja atau ada fee yang lain, Coach? Atau fee penjualan atau bagaimana gitu, Coach? Nggak, Biasanya ya? biasanya gaji aja Ibu. Kalau lulusan SMK sih nggak terlalu banyak menuntut. Iya. Baik, terima kasih, Coach. Berarti nanti mungkin kita bisa tanya lagi ya, Coach, bagaimana bentuk dari proposal untuk ke SMK ya. Iya, bisa japri aja nanti saya bantu. Ya, baik. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Silakan teman-teman kalau masih ada. Ya, saya Coach. Siap, Mbak. Tapi pertanyaannya ini untuk Bu Sri yang koperasi. Mbak Ati ya, Mbak Ati. Iya, kesediaan waktunya sebentar, iya, Bu. siap. Saya mau tanya gimana? itu kalau misalnya kita mau ajukan dana itu, saya sih belum tanya ke bapaknya langsung ya, tapi saya cuma sempat berpikir, kan saya ada kebetulan tanya-tanya kayak briling begitu. Nah, itu kan ternyata kita harus punya saldo di rekening agak ada beberapa puluh juta. Setiap bank beda-beda. Yang mau saya tanyakan tuh, apakah kita harus mulai usaha dulu, baru boleh ajukan, atau pada saat kita rencana ini diajukan itu bisa? Itu yang mau saya tanya. Apakah sudah ada real, oh ya usaha saya ini, saya sudah jalan, atau kita mau rencana usaha itu kita ajukan, begitu. Mungkin nanti saya minta itu sih, karena saya sudah datangi beberapa bank, ternyata syaratnya kita harus punya tabungan beberapa puluh juta. Ada yang 35, ada yang 40, kayak gitu. Nah, kebetulan di sekitar rumah kan belum ada, di sekitar perumahan yang saya tinggal belum ada, jadi saya juga ada lihat peluang usaha untuk itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Ya. Bu. Iya, maaf sebelumnya Bu Maria, bapaknya masih aktif di FIF kan ya? Masih. Masih ya? Oke. Masih sampai tahun depan. Oh, sampai tahun depan. Iya, kalau kami sih sebenarnya tidak menuntut untuk langsung usaha. Justru nanti mungkin memang ada penilaian sih Bu ya. Penilaian atas kertas kerja ini sih biasanya. Nah, saya sih approvalnya itu sebenarnya dari FIF Group ya Bu ya. Jadi ada Pak Yakobus dari HC, terus kemudian ada Pak Dino yang dari CSR, dan satu lagi dari Coach Farhan. Nanti kalau memang berminat, kita ada form untuk diisi. Nah, nanti atas hasil isian Ibu akan kita berikan ke Pak Yakobus, Pak Dino, dan Coach Farhan. Apakah memang ini layak dibiayai? Misalnya Ibu kan mau buat BRI ya Bu ya, tadi ya briling ya. Nah, itu mungkin nanti kita minta untuk Ibu menjelaskan brillingnya seperti apa, kemudian juga apa nanti pasaran di daerah itu seperti apa, berapa kira-kira seperti itu. Terus kemudian mohon maaf nih nanti, jadi kami akan cek juga estimasi dari pesangon Bapak itu berapa. Apakah cukup untuk melunasi pinjaman ini? Kalau memang cukup, kita langsung oke sih Bu. Gitu. Jadi nanti TOP-nya itu adalah sesuai dengan sisa masa kerja. Tapi jangan khawatir karena pada saat setiap bulannya
kita hanya potong bunganya saja. Yang kemarin saya pernah show ya, jadi hanya potong bunganya saja. Nanti pokoknya itu dipotong dari pesangon yang akan diterima atas purna baktinya Bapak. Gitu. Kalau memang cukup, ya nggak apa-apa. Memang sih kalau briling itu harus punya deposit ya Bu ya. Jadi kita taruh deposit karena briling itu kan kita kan menerima uang dari customer kan. Nah, dengan kita menerima uang dari customer itu, uang yang ada di deposit kita di BRI itu dikurangin. Jadi nanti kan Ibu dapat fee-nya aja sih kalau nggak salah sekitar 5 ribuan ya, gitu setiap transaksi. Boleh itu Bu, luar biasa. Kami kalau nggak bisa kerjasama dengan Viv juga loh Bu. Viv kan untuk penerimaan pembayaran angsuran kan bisa lewat briling. Nah, kalau Ibu deket sama halo, nge-freeze ya? Halo. Nah, halo, maaf nge-freeze tadi mungkin ya. Jadi kalau misalnya nanti bisa kerjasama dengan Vibu. Setahu saya ya kalau misalnya di dekat situ ada pos atau ada cabang, nah itu bisa kasih tahu ke customer untuk bayar angsuran di brillingnya Ibu. Nah, itu lumayan. Setahu saya BRI itu tidak mematok ya berapa berapa fee-nya. Jadi Ibu boleh kasih 2 ribu, 5 ribu, 4 ribu, terserah nanti si nasabahnya lah. Kalau misalnya memang murah sih, nasabahnya banyak ya Bu ya nanti akan datang. Tapi kalau Ibu kasih mahal, ya mungkin akan sedikit. Tergantung sih. Tapi terserah Ibu. Itu setahu saya BRI membebaskan. Nah itu sih. Kalau enggak cari yang ini aja Bu, yang depositnya paling sedikit Iya, berapa sih? itu Gitu. sudah yang saya lakukan beberapa bank itu ada standarnya yang paling murah yang mau dicari, cuman karena selama ini gajinya lewat mandiri kan, jadi lebih ke mandiri, cuman persyaratannya lagi kalau dari itu aja. Iya. Terus yang Iya. seperti syarat-syarat lain itu jaminan atau apa gitu nggak ada sudah Bu ya. Oh nggak ada. Kan tadi jaminannya kan udah dari yang uang pesangon purna bakti itu sih, jadi uang pensiun sih Bu. Nanti kan Seperti itu. Misalnya saya ini loh, seperti untuk pendukung apa perlu misalnya kayak tadi yang dijelaskan bahwa izin usaha atau apa itu oh dilakukan dulu enggak, belum belum. Bu. Kan tadi Coach Farhan juga mengatakan kan bahwa untuk izin usaha kalau omset kita itu udah besar. Saya juga gini sih Bu, pengalaman ya saya karena di koperasi, begitu kita punya NIB ya Bu ya, begitu kita input data kita tuh di data namanya ada OSS gitu ya Bu ya, itu tuh akan beruntun Bu, dari pajak, dari departemen permodalan, apalagi itu istilah-istilah itu mereka karena apa? Kita tuh jadi karena kita ikut di sistem NIB itu jadi terbuka nih, dari pajak terbuka, dari PKPM tuh kalau nggak salah, jadi akan lebih ribet sih. Jadi menurut saya sih kalau memang kita belum siap, ya udah kita pending dulu aja. Setahu saya ya kayak di perumahan tuh kan kami ada ruko-ruko juga ya. Di ruko-ruko itu mungkin ada restoran. Nah itu ada yang didatangin kantor pajak, ada yang tidak juga sih Bu. Jadi aman aja sih menurut saya. Kalau memang usaha kita sudah besar, nah mungkin kita perlu juga ya sebagai warga negara yang baik gitu ya Bu ya. Tapi kalaupun tidak, ya tidak apa-apa sih. Paling resikonya nanti sih Bu didatengin kantor pajak. Kalau misalnya ini usaha kita viral dan sebagainya gitu ya di daerah itu, nah mungkin orang kantor pajak akan datang. Tapi jangan khawatir, mereka sih pasti akan membantu sih Bu. Gitu. Tapi kalau untuk persyaratan pinjaman ini belum sampai ke situ sih. Kita masih support lah. Kan kita masih masih inkubasi Bu. Jadi rasanya sih kita siap membantu aja gitu ya. Nanti boleh Bapaknya konfirmasi ke saya kalau misalnya memang mau melakukan pinjaman sekarang, nanti saya kasih formnya ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, oke. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Oke. Berarti. Iya. Bu Maria. Silakan teman-teman bila masih ada lagi. Udah cukup? Oke. Berarti kita cukupkan saja ya, Mas Dino juga kayaknya nggak muncul. Ya. Oh, oke. Baik, Pak. Ya. Ya, baik, Pak. Jadi buat teman-teman, ini alhamdulillah ini bisa dibilang pelatihan terakhir ya. Jadi di bulan November nanti akan ada post survei. Izin nanti tolong diisi aja. Post survei itu sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip sama yang
pre-survey itu. Jadi lebih tujuannya sudah memahami belum, sudah bisa belum, lebih ke sana. Nanti kita scoring, nanti kita bandingkan sebelum dan sesudah. Nah, setelah itu nanti akan ada sama setiap bulan, jadi Desember dan Januari minimal ada 1 kali Zoom ya, buat saling update aja, tapi tidak ada materi. Sama nanti kunjungan. Nah, kunjungannya nanti jadwalnya sama Mas Dino sama Mbak Tria, kapan dan mulanya dari mana, tapi itu akan dilakukan di bulan Desember, tapi maksimal di Januari. Di Januari akhir kita ada penutupan. Setelah itu sih katanya mau ada penyerahan sertifikat ya. Nanti apakah melalui Zoom lagi, apakah nanti offline, nanti akan diinformasikan segera gitu. Nah, sebagai penutup juga sama. Jadi buat teman-teman ini sebuah tahapan ya. Jadi kita ada 4 tahap sebenarnya ya. Jadi mindsetnya dulu ya, mindsetnya dapat, lalu mulai bikin literasi, pemahaman, setelah itu bikin strategi. Nah, sisanya memang penerapan. Nah, setelah penerapan evaluasi. Nah, itu teman-teman sebenarnya masih ada waktu sampai Januari gitu. Saya juga memahami masih ada yang kerja dan lain-lainnya. Tapi kalau saya melihatnya justru ya itu tantangannya ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu. Anggap aja yang inkubasi ini bagian dari pekerjaan lah gitu ya. Jadi ya disembil-sembilin gitu, walaupun tidak mungkin belum maksimal gitu. Sisanya sih saya Siap, Coach. ya, ya khususnya Mbak Rama. Enggak sih, enggak. Itu buat semua kok. Anggap aja Mbak Rama ini bagian dari tantangan, jadi jangan sesuatu yang membebani gitu. Insya Allah bisa lah itu. Sisanya sih saya apresiasi teman-teman semangatnya selama ini, konsistensinya. Ini akan ada rekamannya, silakan diulang-ulang lagi. Khusus kertas kerja kalau boleh mundur lagi, balik lagi. Karena biasanya kan kalau udah di garis finish, pas balik lagi, oh iya ya, ini masih ada yang kurang, masih ada yang ini. Jadi tetap bisa diperbaiki terus gitu. Sisanya sih harapannya bisa temu langsung nih teman-teman, bisa ngobrol langsung. Beberapa sudah, Pak Sahir udah, Pak Basri udah kemarin pas lagi di Sulawesi. Terima kasih, mungkin saya tutup dulu pelatihan terakhir kita. Sampai bertemu, nanti banyak komunikasi di grup Nata atau dibantu Deva. Sekian mungkin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Udah Izin live langsung ya. izin live dulu ya. Karena Ya. langsung nunggu lagi. Makasih, Oke, Coach. terima kasih, Makasih, Coach. Coach. Ati, Mbak Rama semuanya, Pak Yo, Joko, semuanya. Ya, Mbak Bib. Mbak Dek, wah udah nyampe. Terima kasih untuk Coach Farhan, Kak Fitri. Yuk. Ya. Izin live.